Pemirsa, kisah anak berprestasi meski dalam keterbatasan datang dari Ponorogo, Jawa Timur. Seorang anak pedagang es keliling diterima di Institut Teknologi Bandung ITB melalui jalur prestasi raport. Rumah sederhana milik keluarga pedagang es ini dikelilingi puluhan piala dan medali penghargaan Olimpiade Akademik milik Afan Ferdiansyah. Tinggal di gang sempit Kelurahan Mangkujayan, Ponorogo, Jawa Timur, Afan tak surut mengejar cita-cita. Meski harus belajar mandiri tanpa ikut bimbingan dan les apapun, Afan membuktikan bisa diterima di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB melalui jalur prestasi raport. Kisah sukses Afan mencuri perhatian dan viral usai dibagikan salah satu dosen ITB. Afan datang dari kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan. Sang ibu berjualan minuman ringan di alun-alun Ponorogo, sementara ayahnya berjualan es kocok keliling kampung. Di tengah banyaknya keterbatasan, Afan tetap berprestasi dan selalu meraih juara sejak bangku SD hingga lulus SMA saat ini. Kayak udah saya bertekad dari kelas 10 itu udah kayak ngejar nilai terus biar kayak minimal nilai saya bagus, terus punya prestasi di sana biar bisa nyoba SNBP di sana. Dari SMP itu saya nggak pernah les. Kenapa? Nggak ada biaya atau terhalang biaya sebenarnya. Kini Afan siap memasuki kampus impian. Ke depan, Afan berharap ada keringanan biaya hingga masa perkuliahannya lancar selesai. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Anaknya tak diterima di sekolah tujuan, seorang warga nekat mengukur jarak rumah dan sekolahan dengan meteran. Dengan pengukuran manual, pemirsa, jarak rumah ke sekolah hanya 100 meter, tapi anaknya tetap tidak terima. Dengan membawa meteran, seorang warga mengukur jarak rumahnya ke SD Negeri Kepanjen 1 Jombang, Jawa Timur secara manual. Pengukuran manual ini dilakukan sebagai bentuk protes lantaran anaknya tidak diterima di SD tujuan yang hanya berjarak 100 meter dari rumahnya. Orang tua mengaku kesal lantaran ditolak saat hendak mendaftar pada 28 Juni dengan alasan sudah tutup. Padahal dari pengumuman, tenggat waktu pendaftaran dibuka hingga 29 Juni. Orang tua berencana membawa kasus ini ke jalur hukum dan melaporkan panitia penerimaan siswa baru ke kepolisian. Sementara itu, Dinas Pendidikan setempat masih menyelidiki kasus ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 180 pelajar SMA antusias mengikuti simulasi di Sekolah Rakyat Mangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seluruh siswa saat ini tengah memasuki masa pengenalan bersama guru. Hari kedua simulasi Sekolah Rakyat, 180 siswa melaksanakan kegiatan pengenalan diri dalam kelas dipandu guru pembimbing di Sekolah Rakyat Mangudi Luhur, Jalan Joyo Martono, Kota Bekasi. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, satu siswa sudah disiapkan 1 unit laptop masing-masing. Seluruh siswa mengaku senang dan tidak ada masalah jika harus tinggal di asrama. Mereka berasal dari keluarga tidak mampu atau garis kemiskinan ekstrim. Sementara perekrutan dilakukan Kementerian Sosial dengan disurvei ke rumah calon siswa, lalu difoto atau video, bukan dari nilai akademik. pulangnya gimana? Pulangnya bisa sebulan 2 kali. Senang nanti tidur sama teman-teman? Senang. Tadinya dari SMP mana? SMP 27 Kota Bekasi. Untuk kurikulum, Sekolah Rakyat sama dengan sekolah setingkat SMA umumnya. Namun di Sekolah Rakyat ini, lebih dikedepankan disiplin, minat, dan karakter para siswa. Karena sebelumnya para siswa dilakukan tes DNA untuk melihat kemampuan para siswa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tahun ajaran baru dimulai Senin mendatang, emak-emak mulai menyerbu toko seragam dan alat tulis. Demi menghemat pengeluaran, beberapa orang tua memilih untuk membeli seragam di pasar lantaran harga yang lebih terjangkau. Puluhan orang tua, kebanyakan emak-emak, menyerbu toko perlengkapan sekolah di Pasar Kranji, Bekasi, Jawa Barat pagi tadi. 3 hari lagi tahun ajaran baru sudah dimulai.
Para orang tua mulai berburu seragam sekolah SD hingga SMA, tas, topi, dasi, dan kaos kaki untuk anak mereka. Demi menghemat pengeluaran, para emak-emak ini mengaku sengaja berburu seragam di pasar karena stok cukup lengkap dan harganya lebih terjangkau. Satu setel seragam SD dijual mulai Rp130.000 hingga Rp170.000 untuk seragam SMA. Ramai berburu seragam sekolah diperkirakan masih berlangsung hingga Sabtu besok. Selain berburu seragam, para orang tua juga mulai berburu perlengkapan buku dan alat tulis. Di salah satu toko buku di kawasan Warung Gunung Lebak, Banten, warga mulai ramai membeli buku tulis dan alat tulis. Dalam sepekan terakhir, penjualan pun meningkat hingga 2 kali lipat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak pemulung di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat terancam gagal masuk SMP negeri meski merupakan siswa berprestasi. Pemirsa, sang bocah membuat video curhat hingga viral dan menjadi perhatian Gubernur Deddy Mulyadi. Saya minta maaf ya Bu, saya nggak bisa masuk sekolah negeri. Sekiranya sekolah di swasta mahal, saya nggak apa-apa, nggak usah lanjutin sekolah. Keimita Ayuni Putri Aiman, siswa lulusan SD yang tinggal di Bantar Gebang, Bekasi ini membuat video curhat usai ditolak di SMP negeri tujuan. Anak pemulung Bantar Gebang ini terancam gagal masuk SMP negeri meski nilai raportnya baik dan mencukupi. Menurut sang ibu, putrinya Keimita mendaftar SMP negeri di Kota Bekasi melalui jalur prestasi. Namun karena alasan beda wilayah, sang putri ditolak. Padahal sebelumnya SD asal Keimita yang merekomendasikan mendaftar di SMP negeri beda wilayah. Terancam tidak dapat sekolah negeri, sang ibu kini resah dan keberatan jika harus mendaftarkan anaknya di sekolah swasta. Tapi kalau untuk swasta emang kalau swasta kayaknya nanti mama untuk administrasinya emang belum ada gitu kan. Emang itu kami tanya juga emang nggak mau. Iya mah, aku juga emang nggak mau untuk di swasta gitu kan. Karena mungkin anak saya sendiri udah paham keadaannya, kondisi orang tua kayak gini. Pak Wali Kota segera akan menangani untuk anak itu segera sekolah. Pasca video ini viral, Gubernur Jawa Barat meminta Wali Kota Bekasi turun tangan, memastikan hak belajar seluruh anak terpenuhi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hilang kendali, mobil dinas mewah menabrak 6 kendaraan di lampu merah Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. 2 pemotor terluka hingga kemacetan panjang sempat terjadi selama proses evakuasi. 7 kendaraan yang terdiri dari 5 mobil dan 2 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Kecelakaan dipicu sopir mobil mewah berplat dinas yang hilang kendali dan menabrak 6 kendaraan di depannya. Seluruh kendaraan yang ringsek dievakuasi ke pinggir jalan agar arus lalu lintas bisa kembali dilalui. Kecelakaan berawal saat jalan padat akibat lampu merah. Tiba-tiba, mobil mewah berplat kendaraan dinas melaju kencang, tak terkendali dari arah Jatinegara menuju Rawamangun. Akibatnya, kecelakaan tak bisa dihindari dan menabrak kendaraan yang sedang menunggu lampu berwarna hijau. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 orang pemotor mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani Unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.